Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Kembali lagi di layanan informasi bimbingan dan konseling kelas 7. Kali ini bersama saya Pak Trianuar Wahyu Primanda dari SMP Negeri 1 Surabaya. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Memang di tengah pandemi ini kita harus tetap berpikir positif, tetap optimis, dan yang harus kita lakukan mentaati protokol kesehatan. Apa saja itu? 1. Selalu memakai masker. 2. Selalu mencuci tangan dengan sabun setidaknya 30 detik. Yang ketiga, selalu menjaga jarak setidaknya 1,5 meter. Bahkan, jika tidak ada keperluan yang penting dan mendesak, tidak perlu untuk keluar rumah. Sebelum lanjut ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, kita lanjutkan. Adakah yang sudah tahu siapa guru BK kalian? Adakah yang sudah tahu apa sih guru BK itu? Atau masih ada yang berpikiran bahwa guru BK itu polisi sekolah? Guru BK itu suka marah-marah? Atau guru BK itu guru yang menyebalkan? Oke, for information, sederhananya, guru BK itu adalah guru yang memberikan bantuan bimbingan dan memberikan konseling kepada kalian yang berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar, dan karir kalian. Dengan cara kalian bisa curhat tentang pribadi, sosial, belajar kalian. Atau jika kamu punya teman yang sekiranya mempunyai masalah yang sama, bisa cerita ke guru BK kalian yang nanti akan diberi layanan konseling atau bimbingan kelompok. Tapi saya takut Pak, saya ragu. Tenang saja, pada prinsipnya guru BK itu sahabat siswa dan pasti menjaga rahasia kalian. Jadi, guru BK tidak mudah bercerita kepada orang lain yang tidak punya kepentingan. Bisa dipahami ya? Jadi kurangi rasa takut, rasa ragu kalian. Jika kalian ingin bercerita kepada guru BK, cerita saja dan pilih guru BK yang kalian anggap nyaman dan kalian anggap aman. Lanjut ya. Sebelum ke materi, yuk kita lihat video berikut ini. Tugas lagi. Tugasnya aku kerjakan nanti saja. Nanti saja. Nantilah. Baiklah anak-anak, kumpulkan tugas yang sudah saya berikan kemarin. Bagi yang tidak mengerjakan tugas, saya berikan hukuman tambahan tugas. Tuh, tugasku. Tunda sampai ke menua. Bagaimana? Sudah dilihat videonya? Apakah kalian termasuk siswa yang tersebut? Mungkin ya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang siswa yang tadi? Apakah siswa tersebut malas? Atau siswa tersebut suka menunda? Atau bahkan biasa aja? Ya, begitulah kan namanya juga siswa. Atau mungkin seperti itu ya? Semoga tidak. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu tips menghindari menunda tugas atau bahasa yang lain prokrastinasi akademik. Paham ya? Kita mulai dari definisi prokrastinasi akademik. Perilaku menunda tugas akademik yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang dan memilih melakukan kegiatan lain sebagai pengganti prioritas, serta mengetahui bahwa hal tersebut memiliki dampak yang buruk bagi dirinya. Seperti yang di video tadi, bahwa anak tersebut memilih untuk menunda dengan melakukan kegiatan yang lain seperti melihat sepak bola, bermain HP, bahkan sampai larut malam sehingga tugasnya menumpuk dan akhirnya tidak dikerjakan. Lalu, apakah prokrastinasi sama dengan malas? Tadi sudah saya singgung, apakah siswa tersebut malas? Ataukah siswa tersebut suka menunda tugas? Jawabannya adalah prokrastinasi tidak sama dengan malas. Kenapa? Jika malas,
kalian itu menunda tapi tidak melakukan apa-apa. Misal kalian diberi tugas A, ya sudah, tidak saya kerjakan dan saya tidak melakukan apapun, malas saja. Seperti itu ya. Jika prokrastinasi, kalian diberi tugas oleh guru A, kalian memilih melakukan tugas yang lain, memilih kegiatan yang lain. Tadi ya, saya diberikan tugas bahasa Indonesia misal, lalu saya memilih untuk bermain game. Saya terus menerus dan akhirnya saya terlena sehingga tugas bahasa Indonesia saya tidak terlaksana, akhirnya tidak selesai. Jelas ya di situ antara perbedaan prokrastinasi dengan malas. Kita lanjut. Kenapa sih timbul prokrastinasi akademik? 1. Perasaan, karena jengkel atau kecewa. Ketika kalian diberikan tugas oleh guru, kalian merasa kecewa, merasa jengkel, merasa tugasnya nggak banget, tugasnya susah banget, tugasnya banyak. Akhirnya timbullah prokrastinasi karena kalian merasa jengkel, merasa kecewa, dan karena tugasnya tidak banyak, sulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak percaya pada kemampuan diri. Berkaitan dengan itu, ketika kalian diberi tugas, merasa minder, merasa aduh nggak bisa ini, aduh ini kayak bisa diselesaikan ini, aduh ini gimana ya. Nah, ketika sudah timbul pernyataan seperti itu, bisa jadi akan menimbulkan prokrastinasi dan tugasnya tidak akan selesai. Yang selanjutnya, tidak mampu menolak ajakan teman. Ini sering biasanya terjadi. Ketika kalian sedang fokus mengerjakan tugas, lalu dicat sama temannya, ayo mabar yuk, ayo ini ada drama bagus nih. Nah, ketika itu kalian tergoda dan memilih untuk ikut ajakan teman, memilih untuk main game online atau memilih untuk menonton drama. Akhirnya tugas kalian terbengkalai dan tidak selesai. Selanjutnya, menyepelekan tugas. Ini juga sering. Alah, tugasnya gampang. Alah, tugasnya gini aja, nanti selesai, 10 menit selesai. Ternyata, karena kalian menyepelekan tugas, ujung-ujungnya tidak kalian kerjakan dan tidak selesai. Itu ya, paham? Lanjut. Manajemen waktu yang kurang baik. Karena kalian tidak mampu memanage waktu, sebetulnya saya jam segini sampai jam segini, itu adalah waktu untuk belajar. Jam segini sampai jam segini, waktu untuk mengaji misal. Jam segini sampai jam segini, waktu untuk bermain. Harus di-manage. Jika kalian mencampur adukan tanpa kalian manage dan tidak ada strategi yang bagus, maka akan menimbulkan prokrastinasi akademik. Kita lanjut ya, yaitu ciri-ciri prokrastinator. Prokrastinator adalah orang yang melakukan prokrastinasi. Jelas ya, jadi kalau ada kata prokrastinator, berarti adalah orang yang melakukan prokrastinasi. Prokrastinator lebih suka menunda tugasnya. Itu logika ya, ketika kamu menunda tugas menjadi prokrastinator, pasti cirinya lebih suka menunda tugas. 2. Berpendapat lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang. Dan menunda tugas merupakan hal yang bukan masalah. Sama seperti ini, atau sering sekali seperti ini, berpendapat bahwa nanti aja, nanti itu adalah kalimat yang sering diucapkan ketika tugas menumpuk dan memilih untuk tidak mengerjakan. Kita lanjut ya anak-anak, ciri-ciri prokrastinator atau orang yang melakukan prokrastinasi. Jadi prokrastinator lebih suka menunda tugas-tugasnya. 2. Berpendapat lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang, dan menunda tugas merupakan hal yang bukan masalah. Selanjutnya, kesulitan mengatur waktu. Seorang prokrastinator pasti mengalami kesulitan waktu. Kenapa? Karena harusnya waktu untuk A digunakan untuk B, untuk C, untuk D, akhirnya waktunya menjadi tidak teratur. Otomatis tugas-tugasnya tidak akan terselesaikan. Bahkan jika terselesaikan, hasilnya tidak akan maksimal. Lanjut, sulit membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Seperti tadi, faktor-faktor prokrastinasi. Nah, kita kaitkan dengan ini, sulit membuat keputusan. Artinya, seorang prokrastinator, misal ketika mengerjakan tugas, lalu diajak oleh orang lain, dia tidak bisa memberikan keputusan secara cepat dan tepat. Harusnya dia tahu
oh waktu saya sedang mengerjakan, oh waktu saya sudah selesai, berarti saya harus gini, sudah sistematis dan sudah teratur. Lanjut, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas akademik. Memang seorang prokrastinator itu lebih memilih mengerjakan yang lain yang menurut dia lebih menyenangkan, dan dia pasti melupakan hal yang menjadi kewajibannya, seperti main game terlalu lama sehingga terlena dan lupa akan kewajibannya. Nonton drama terlalu lama, ketika sudah nonton ketagihan, akhirnya tugas utamanya tidak dikerjakan dan tidak selesai. Lanjutkan ya. Apa akibat dari prokrastinasi akademik? Sebetulnya banyak sekali akibat-akibatnya. Merupakan akibat dari efek seperti domino. Tidak mungkin hanya 1, 2, atau 3. Beberapa yang akan saya tampilkan yaitu performa akademik yang rendah. Sudah pasti ya, ketika kalian mendapat tugas, kalian tidak mengerjakan, akan berdampak pada performa akademik yang rendah. Otomatis bisa jadi nilai kalian akan menjadi rendah dibandingkan teman-teman kalian yang lebih rajin. Lanjut, tidak terselesaikannya dan hasil tugas yang tidak maksimal. Logis ya, ketika kalian menunda tugas 1, tugas 2, tugas 3 kalian tunda, ketika deadline-nya sudah mepet, kemungkinan besar ada 2 pilihannya, tidak terselesaikan atau hasil tugas yang tidak maksimal. Selanjutnya, rentan mengalami kecemasan yang tinggi. Kok bisa antara prokrastinasi, kita menunda, terus mengalami kecemasan? Ya, tugas 1, mata pelajaran pertama. Tugas 2, mata pelajaran kedua. Tugas ketiga, mata pelajaran ketiga. Tidak kalian kerjakan, kalian tunda. Nanti. Ketika waktunya sudah habis, deadline sudah mepet, kalian akan panik. Kalian akan merasa cemas. Tugasku gimana ya? Nanti dimarahin gurunya. Nanti kena hukumannya. Seperti itu. Ketika kalian mengalami kecemasan, akan berefek pada pikiran menjadi sumpek, bahasa Jawanya. Akhirnya ketika kalian mengalami namanya agresif atau semuanya sensitif gitu ya, mudah marah efeknya, mudah tersinggung. Itu karena berawal dari kalian mengalami kecemasan, tidak mengerjakan tugas secara tepat waktu. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi. Ya jelas, ketika kalian menunda, pikiran kalian sudah jenuh, sudah sumpek, konsentrasi akan buyar, konsentrasi akan menurun, dan itu sudah terdeadline tugas 1, tugas 2, tugas 3 karena kalian menunda. Selanjutnya, kurangnya percaya pada kemampuan diri sendiri. Itu adalah akibat dari prokrastinasi, karena sudah banyak yang kalian tumpuk, akhirnya sudah menjadi deadline, kalian berpikir, aku nggak bisa, mau ditanya aja nanti, nanti kopas aja gampang. Nah, akhirnya timbul statement seperti itu. Selanjutnya, nah ini quote hari ini yaitu kamu bisa menunda tugas tapi tidak dengan waktu. Sekali lagi, kamu bisa menunda tugas tapi tidak dengan waktu. Apa maksudnya? Yaitu kalian dalam hari ini bisa menunda tugas dari guru, tapi waktu kalian tidak bisa ditunda. Waktu akan tetap berjalan dan akan meminta kalian tugasnya dikumpulkan. Semuanya seperti itu ya. Jadi bisalah kalian tunda tugas tapi tidak dengan waktunya. Maka dengan itu kerjakan tugasmu duit. Nah, itu ya. Lanjut, yaitu bagaimana mengatasi prokrastinasi akademik. Masih semangat ya? Oke, bagaimana mengatasi prokrastinasi akademik? 1. Manajemen waktu yang baik. Jelas, karena manajemen waktu yang baik, kita akan tahu mana yang harus dikerjakan, mana waktunya beristirahat, mana ketika kita harus bermain, sudah ada schedule-nya, sudah ada jadwal tertulisnya. Dan lakukanlah seperti itu ya. Sadari kegiatan kalian. Kalian harus sadar betul bahwa saya sedang melakukan mengerjakan tugas. Jadi saya nggak boleh ini. Saya sedang belajar, saya harus fokus. Jadi selama ini saya juga fokus. Misal saya mengerjakan tugas, saya manajemen waktu, ya paling nggak tugas ini selesai dalam waktu 3 jam. Ya sudah, selama 3 jam itu tidak ada
toleransi kepada mengganggu, misal chat kita, ayo main bareng, ayo nonton drama ini bagus, tidak ada. Jadi selesaikan waktu itu sesuai dengan komitmen kalian. Selanjutnya, to-do list dan selesaikan sesuai urutan. Maksudnya apa? Ketika hari Senin ada 3 tugas, hari Selasa ada 3 tugas, hari Rabu ada 3 tugas. Nah, selesaikan sesuai dengan harinya. Di list Senin pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Selesaikan itu juga. Senin selesaikan, Selasa selesaikan, dan Rabu selesaikan. Itu akan mempermudah kalian biar tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan. Dan lanjutkan, tingkatkan kebiasaan disiplin. Mustahil. Meskipun kalian bisa memanage dan strategi kalian bagus, kalian sudah sadar kegiatan kalian sudah list macam-macam kegiatan, kalian sudah menyelesaikan tanpa disiplin, tentu saja itu tidak akan berjalan dengan baik. Lanjut, tidak meremehkan tugas. Kalian meremehkan tugas, otomatis kalian juga menyepelekan diri kalian sendiri. Alah, nanti aja selesai. Alah, nanti 10 menit selesai. Tapi ketika 1, 2, 3 kalian seperti itu terbiasa meremehkan tugas, maka akan menumpuk, akhirnya menjadi tugas yang sangat berat. Paham ya? Yang terakhir adalah lakukan. Manajemen waktu yang baik, sadari kegiatan, to-do list dan selesaikan sesuai urutan, tingkatkan kebiasaan disiplin, tidak meremehkan tugas, dan lakukan. Itu adalah bagaimana mengatasi prokrastinasi akademik. Bagaimana? Sudah jelas mengatasi prokrastinasi akademik. Dalam hal itu terdapat satu yang penting, yaitu manajemen waktu yang baik. Bila kita berbicara tentang manajemen waktu yang baik dan prioritas, maka kali ini saya akan memberikan ilustrasi kepada kalian bagaimana contoh manajemen yang baik dan prioritas melalui ilustrasi. Seperti apa? Bisa dilihat di sini, yaitu ada pasir dan toples serta bola. Apa maksudnya? Nah, kita ilustrasikan di sini ya. Bola ini kita gambarkan sebagai kegiatan prioritas dan kewajiban kalian, seperti membantu orang tua, beribadah, sekolah daring, menonton Rumah Ilmu di TV 9, tugas mandiri, dan beberapa kegiatan yang wajib dan prioritas kalian. Lalu apa dengan pasir? Pasir kita ibaratkan sebagai kegiatan yang bukan prioritas dan bukan kewajiban kalian. Seperti apa? Main games yang terlalu lama, terus nonton drama dari episode 1 sampai terakhir hanya diselesaikan dalam waktu 1 hari. Akhirnya tugas-tugas dan kewajiban terbengkalai. Gitu ya. Dan toples kita ibaratkan sebagai waktu 24 jam. Lalu apa hubungannya? Pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi ketika kita memasukkan kegiatan yang bukan prioritas kita terlebih dahulu, setelah itu disusul dengan kegiatan prioritas kalian? Belum tahu? Yuk kita lihat. Jika kita memasukkan dahulu kegiatan yang bukan prioritas dan bukan kewajiban, yang kita ibaratkan sebagai pasir, kita masukkan ke dalam toples, kita ibaratkan waktu 24 jam. Kita lihat ya, ini adalah kegiatan yang bukan prioritas seperti bermain game dari pagi sampai berlarut-larut, terus menonton drama dari episode 1 ke episode terakhir hanya waktu 1 hari, akhirnya menyebabkan terbengkalai tugas-tugas kalian. Lanjutkan ya, masukkan semua ke dalam toples. Masukkan. Sudah ada pasirnya. Kita lanjutkan dengan memasukkan bola yang kita ibaratkan sebagai kegiatan prioritas dan kewajiban kalian, seperti membantu orang tua, beribadah, sekolah daring, mengerjakan tugas online, belajar mandiri, serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi prioritas kalian. Bisa dilihat ketika kita memasukkan kegiatan yang bukan prioritas lalu kegiatan yang prioritas kalian, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang bisa lihat di gambar ini? Ya, benar sekali. Jika kalian memasukkan kegiatan yang bukan prioritas dahulu ke dalam toples yang kita ibaratkan waktu 24 jam, dan kita susul dengan bola yang merupakan kegiatan prioritas kalian, yang terjadi adalah toples tidak akan cukup, ya.
tidak cukup, kita tutup. Nah, tidak ada salah untuk tutup. Namun, apa yang terjadi ketika kita balik? Kita mendahulukan bola atau prioritas kita dahulu, baru kita menyusulkan kegiatan yang berprioritas. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat selanjutnya. Kita kembalikan bola dan pasirnya. Lalu kita coba praktekkan bagaimana ketika kita memasukkan kegiatan prioritas dan kewajiban kita dahulu, seperti kita ibaratkan bola. Membantu orang tua, beribadah, sekolah daring, menonton TV 9, rumah ilmu, mengerjakan tugas, belajar mandiri, serta kegiatan-kegiatan prioritas dan kewajiban kalian. Jadi kita masukkan dahulu ke dalam toples yang kita ibaratkan waktu 24 jam. Lalu kita susulkan pasir, di mana kita ibaratkan sebagai waktu atau kegiatan yang bukan prioritas dan bukan kewajiban kalian. Seperti tadi, nonton drama berlarut-larut dan main berlarut-larut, atau nongkrong sama teman-teman dari pagi sampai sore. Kita masukkan, kita susulkan ya. Setelah kegiatan atau kita ibaratkan bola, kita masukkan dahulu. Kita lihat. Apa yang terjadi? Bisa dilihat toples ini, kelihatan ya, tertutup. Apa yang bisa kalian lihat? Kalian bisa menjawab? Ya, betul sekali. Kesimpulan dari kegiatan yang kedua ini adalah ketika kita memasukkan kegiatan yang prioritas kita atau menjadi kewajiban kita ke dalam waktu 24 jam, dan kita menyusulkan kegiatan yang bukan prioritas dan bukan kewajiban kita, maka yang terjadi adalah waktu 24 jam terasa cukup. Kita lihat ya, berdasarkan ilustrasi kita, dan bisa ditutup toplesnya. Nah, itulah ilustrasi singkat bagaimana kita mengatur manajemen waktu dan prioritas kalian, dan kalian harus tahu apa yang harus menjadi prioritas saya dan apa yang tidak menjadi prioritas kegiatan saya. Itu tuh ya yang kita lihat di ilustrasi bola, pasir, dan toples ini. Paham? Oke, bagus. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya mengenai bagaimana tips kita menghindari prokrastinasi atau menunda tugas. Mulai dari tips, mulai dari faktor, mulai dari ciri-ciri, sampai tadi ilustrasi kita tentang manajemen waktu yang baik dan kegiatan prioritas kita. Paham ya anak-anak? Saran saya, silakan diikuti semua tips-tips tadi agar kita terhindar dari prokrastinasi akademik. Bisa ya? Pasti bisa. Baiklah anak-anak, saya Pak Yanuar, mewakili seluruh guru BK di Surabaya, mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton layanan informasi bimbingan dan konseling kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Jaga kesehatan ya, tetap bahagia, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.